penyembahan yang sejati dan yang benar seperti yang disampaikan di dalam Yohanes tadi terjadi, yaitu di dalam hidup kita. Ketika Yesus sudah menebus kita, kita masuk ke dalam kasih karunia, kita menyambut kasih karunia Tuhan, menjadi percaya. Nah, itulah pembenaran di dalam roh, dibenarkan di dalam roh. Nah, inilah ibadah yang sejati. Jadi waktu saya berdoa di hadapan Alkitab, itu bukan berarti saya menyembah Alkitab. Salah. Shalom, kasih anugerah Tuhan dulu, sekarang, sampai selamanya atas kita semua di dalam nama Kristus Yesus. Amin. Saudara, hari ini saya mau menyampaikan tentang kenapa orang Kristen tidak berdoa di depan patung seperti itu atau di depan gambar, ya. Cuman pembahasan kali ini bukan tentang boleh tidak boleh, benar salah seperti itu, karena ini materi ya tentang ibadah. Maka kita harus nanti teliti bagaimana Tuhan menyatakan dasar-dasar tentang ibadah orang percaya, orang Kristen, ya. Kalau saya jawab boleh tidak, dosa tidak, itu terlalu kekanak-kanakan. Artinya apa? Pengenalan kita akan Tuhan baru melewati tahap awal, ya. Pengertian ibadah kita keliru. Jadi saudara simak, saudara jawab sendiri berdasarkan apa yang hari ini firman Tuhan sampaikan pada kita, ya. Jadi ini saya catat, orang Katolik itu berdoa di depan patung, ya. Orang Ortodok berdoa di depan gambar, ya, ikon. Orang Yahudi berdoa mengarah ke Yerusalem kalau dia tidak ada di Yerusalem, atau berdoa di depan tembok ratapan itu, ya, supaya mereka minta pemulihan seperti itu, pemulihan korban pelaksanaan ibadah di bait Allah yang mereka belum punya, ya. Nah, lebih parah lagi, ada yang bicara bahwa kalau orang Protestan, orang karismatik malah berdoa di depan LED layar proyektor. Nah, seperti itu. Media sosial ini pada berkomentar, oh nyembah patung dosa, nyembah tembok dosa, nyembah gambar dosa. Orang Kristen Protestan, orang Kristen karismatik malah berdoa di depan layar LCD. Nah, ini kan kekanak-kanakan sekali hal yang semacam itu. Maka kita harus kembali kepada prinsip-prinsip tentang ibadah kepada Tuhan yang sejati. Nah, kalau ada Tuhan yang sejati, berarti ada sesuatu yang bukan Tuhan yang berusaha memalsukan. Nah, yang tidak sejati ini seperti apa? Kita ada dasarnya di Keluaran 20 ayat 3, ya, saya bacakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, kata Tuhan, ya. Ini 10 hukum Allah, ya, Keluaran 20. Berarti apa? Berarti Tuhan bilang satu-satunya Tuhan itu aku. Kalau yang lain itu bukan Allah, pastinya berhala, seperti itu, ya. Jangan ada Allah lain di hadapan Tuhan, seperti itu. Di hadapan Allah, di kumpulan umat Tuhan. 4. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. 5. Jangan sujud menyembah kepadanya, jangan beribadah kepadanya. Di situ garis bawahi, jangan sujud menyembah, jangan beribadah kepada patung-patung berhala, ya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya. Jadi perintah Tuhan supaya orang di dalam kasih Tuhan, di dalam yang disebut sebagai umat Tuhan, tidak boleh menyembah sesuatu apapun sebagai ilah kecuali Tuhan, seperti itu, ya. Nah, di sini Tuhan mengatakan jangan bikin patung, jangan menyembah, jangan beribadah, ya, kepada patung itu. Jadi ini total penyembah kasus di mana bicara tentang patung, gambar atau tembok atau LED tadi, kita harus jernih dulu bicara tentang ibadah dan penyembahan yang sejati. Nah, di sini Rasul Paulus menjelaskan dengan sangat baik. Apa sih maksudnya yang ada di kitab Keluaran yang sekarang kita hidupi, ya. Roma 1 ayat 23. Roma 1 ayat 23 dan 24. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia.
ya, gambar-gambar mirip manusia, ikon yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4 atau binatang-binatang yang menjalar. Ini model penyembahan apa? 24, karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. 25, sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Jadi sesuatu yang tadi dibikin-bikin di perjanjian lama ini merujuk pada pola perilaku penyembahan berhala pada zamannya, baik perjanjian lama maupun di perjanjian baru, di apa yang dibahas oleh Rasul Paulus di kitab Roma ini. Jadi saudara, korelasinya adalah ketika orang itu menyembah sesuatu yang bukan Tuhan, yang bukan Allah, ya, baik dalam bentuk patung-patung, gambar, patung manusia, patung binatang atau apapun itu, dan mereka sujud menyembahnya, itulah penyembahan berhala yang akan mendatangkan apa? Kenajisan. Orang-orang yang tidak menyembah Tuhan punya keinginan hati akan kecemaran, ya, najis, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka, dosa. Ini korelasinya dengan dosa seksual semacam itu. Jadi ketika Tuhan bicara tentang jangan bikin patung, jangan bikin berhala, jangan sujud menyembah, jangan beribadah kepadanya, ini berarti sesuatu yang benar-benar berasal dari dalam kekeliruan ini, menganggap bahwa sosok tersebut adalah sesembahan. Sujud menyembah, mempercayai bikinan tangan manusia itu sebagai Tuhan. Nah, ini esensi daripada kitab Keluaran, ya, Keluaran 20 tadi yang kita baca. Nah, sekarang kita menuju ke yang hari-hari ini sering diributkan dengan menurut saya 3 objektif atau serampangan, yaitu tentang ibadah, tata cara peribadatan, ya. Tadi saya kan sudah bilang, orang Katolik berdoa depan patung, orang Ortodok berdoa depan gambar, ya, orang Yahudi malah di depan tembok seperti itu. Nah, orang Protestan, orang karismatik malah dianggap lebih parah lagi, nangis-nangis, tangan diangkat, mata terpejam, loncat-loncat di depan layar LED. Nah, kalau layar LED itu kan sebetulnya kan alat bantu, ya. Tapi ya dalam mana tata cara ibadah, ya tetap orang Kristen Protestan, orang Kristen karismatik ini, ya mereka beribadah di depan layar gitu, ya. Nah, kalau digugat lagi, ada yang misalkan seperti saya kalau tiap hari berdoa, beribadah secara pribadi, saya ada di depan Bible, ya, Alkitab. Saya berdoa, menyembah, bahkan kadang-kadang mencium Alkitab karena saya mencintai Alkitab. Apakah saya menyembah buku yang semacam ini? Kan gitu. Ini kan yang sering dipermasalahkan. Nah, ini saudara harus faham bahwa itu semua adalah tata cara ibadah. Nah, saya mengingat Santo Yohanes Damaskus itu pernah bilang, ajaran iman yang lurus akan menghasilkan perilaku kehidupan yang lurus, ya. Ortodoksi akan menghasilkan ortopraksi yang tepat, ya, ortopraksi kehidupan, praktek kehidupan yang tepat, perilaku kehidupan yang lurus. Perilaku kehidupan yang lurus itu juga akan menghasilkan ibadah yang sejati, ortolatria, ibadah yang lurus. Jadi tata cara peribadatan itu bukan menghasilkan iman yang sejati, itu kebalik. Orang-orang yang melakukan ini itu di dalam Kristen itu bukan untuk menghasilkan rasa percaya pada Tuhan, kebalik. Tetapi apa? Justru iman yang sejati itu akan menghasilkan ibadah yang sejati. Ini esensi kekristenan. Nah, sekarang ibadah yang sejati seperti apa? Kalau saudara mengingat percakapan Tuhan Yesus dengan wanita Samaria di Yohanes 4 ini, saudara akan terkejut, ya. Nanti saudara bisa baca perikop utuhnya dan saudara akan memahami bahwa ini adalah esensi ibadah yang sejati, ya. Tuhan Yesus kan pada waktu itu jumpa dengan wanita Samaria yang notabene-nya kelompok Samaria ini atau suku-suku Samaria ini tidak pernah akur dengan kelompok Ibrani Yahudi yang dari suku yang utama seperti itu yang ada di Yerusalem.
ayat 19, kata perempuan itu kepadanya, kepada Yesus, Tuhan, Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Jadi dianggapnya nabi. 20, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, Gunung Gerizim. Tetapi kamu katakan, kamu itu Yesus maksudnya, bahwa Yerusalem lah tempat orang menyembah. Jadi dia tahu bahwa Yesus ini adalah orang Yehuda, keturunan Yehuda, orang Yahudi. Dan di generalisasi kamu bilang, Rabi Yesus, kamu bilang penyembahan itu ada di Yerusalem. Seperti itu. Memang orang Ibrani menyembah di Yerusalem. Orang Yahudi non Samaria menyembah di Yerusalem, ada bait Allah di sana. Kalau mereka di luar Yerusalem, mereka berkiblat atau arah sembayangnya itu menuju ke koordinat Yerusalem, seperti itu. Itu tata cara peribadatan orang Yahudi. Nah, wanita Samaria ini menganggap Yesus orang Yahudi, jadi merasa yakin bahwa kalau kamu kan nganggapnya tempat suci itu Yerusalem, jadi harus menghadap ke Yerusalem. Sembayang beribadah menghadap ke Yerusalem, seperti itu. 21, kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba. Karena Yesus belum selesai. Ya, bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Menarik. Yerusalem sampai saat ini menjadi pusat keagamaan Samawi seluruh dunia. Orang yang memperebutkan untuk beribadah di sana itu ya orang Katolik, ya orang Kristen, ya Ortodok, ya orang Yahudi. Yahudi sendiri ada beberapa mazhab. Yahudi Mesianik juga ada orang Kristen Yahudi. Ya orang Islam juga merasa bahwa itu adalah salah satu kiblat seperti. Tapi Yesus bilang apa? Akan tiba waktunya, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, Gerizim, tempat ibadah Samaria, atau di Yerusalem, bukan juga di Yerusalem. 22, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, kata Yesus. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Benar, bahwa keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Samaria sudah kawin campur. 23, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Jadi Yesuslah itu titik puncak waktu penyataan ilahi, penyembahan yang sejati. Apakah harus ngadep ke Gerizim? Apakah harus ngadep ke Yerusalem waktu ini? Apakah harus ngadep ke tembok ratapan? Apakah harus ngadep ke patung? Apakah harus ngadep ke gambar ikon? Apakah harus ngadep ke LCD, kan gitu ya? Tapi rupa-rupanya bukan perkara-perkara luaran, Tuhan bilang seperti itu. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, sebab Yesus sudah akan segera menyelesaikan pelayanannya, yaitu mati, bangkit, ya, untuk menyatukan umatnya dengan Allah. Bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa, nah ini, dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembahan yang demikian. Allah itu roh, barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi kalau mau peribadatan yang sejati, penyembahan yang sejati itu bukan urusan di hadapan apa, tetapi hati kita, batin kita melihat atau sejelas-jelasnya menyembah kepada siapa, seperti itu. Nah, inilah penyembahan yang sejati. Nah, Rasul Paulus menggarisbawahi lebih tegas lagi, ini saya bacakan ya, 1 Timotius 3 ayat 16 ya. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita, Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Yesus, Allah yang sejak dari perjanjian lama susah sekali untuk dikenal, untuk dijumpai, karena memang sangat kudus, sangat suci. Dia menyatakan dirinya dalam rupa manusia, Yesus. Dibenarkan dalam roh. Jadi semua yang percaya kepada Yesus itu akan mengalami hal pembenaran di dalam roh. Dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat. Yesus mengerjakan ini semua. Diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Sampai sekarang kita mengenal Yesus karena kabar tentang Yesus itu, Injil itu diberitakan. Yang dipercayai di dalam dunia,
sampai sekarang jumlah orang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan, Raja, Juru Selamat, dan Allah yang sejati itu sangat banyak dan dipercayai di seluruh dunia dari segala zaman, ya. Dipercayai di dalam dunia, diangkat di dalam kemuliaan. Kita tahu bahwa Yesus sudah diangkat ke surga dengan tubuh kebangkitannya dan nanti akan datang kembali. Nah, inilah esensi dari agunglah rahasia ibadah kita. Nah, ini yang dikatakan bahwa bukan tata cara yang menyebabkan kita berjumpa dengan Tuhan, tapi justru karya Tuhan ini yang memulihkan kita sehingga kita bisa beribadah. Bukan di Gerizim, di gunungnya Samaria, bukan di Yerusalem, bukan di tempat-tempat tertentu, tapi di mana penyembahan yang sejati dan yang benar seperti yang disampaikan di dalam Yohanes tadi terjadi, yaitu di dalam hidup kita. Ketika Yesus sudah menebus kita, kita masuk ke dalam kasih karunia, kita menyambut kasih karunia Tuhan, menjadi percaya. Nah, itulah pembenaran di dalam roh, dibenarkan di dalam roh. Nah, inilah ibadah yang sejati. Jadi waktu saya berdoa di hadapan Alkitab, itu bukan berarti saya menyembah Alkitab. Salah, saudara. Tetapi karena saya menyetujui bahwa Alkitab ini adalah firman Allah, bahwa Alkitab ini adalah firman yang dicatat demi regula fidei itu kaidah-kaidah kehidupan saya dengan iman di dalam Yesus Kristus, dan ini menjadi pedoman. Itu saja. Bukan Alkitab ini adalah Tuhan, itu bukan. Alkitab ini buku. Kalau kena air ya rusak, dimakan rayap ya bolong, kena api terbakar ya hangus. Tidak ada kekuatannya sebagai ilahi, bukan. Dan waktu saya duduk berdoa, di depan saya ada Alkitab, kemudian saya mencium karena saya mencintai, kemudian saya berdoa di depan Alkitab, bukan berarti Alkitab ini saya sembah. Nah, berlaku juga untuk semua hal di dalam kehidupan ini. Makanya pertanyaan tadi, saudara, nah, kalau orang berdoa depan patung, depan gambar, depan tembok, madep Yerusalem, apakah memberhalakan Yerusalem? Depan LED, depan Alkitab, apakah salah dan benar? Nah, saudara putuskan sendiri jawabannya. Berdasar apa? Kalau kita menangkap esensi keagungan rahasia ibadah kita ini, dan kita menyembah dengan ekspresi apapun, dengan ketulusan di dalam pembenaran kasih karunia Yesus Kristus oleh kuasa darahnya ini, pengorbanannya ini, nah itulah penyembahan yang sejati. Ada yang menarik, saudara. Orang Kristen, orang Katolik, orang Protestan maksudnya, Protestan, karismatik, orang Ortodok, orang Kristen Yudais, kami semua, saudara, pada saat kami berdoa menyembah Tuhan, dimanapun posisi kami berdiri atau duduk dalam menyembah Tuhan, ini yang menarik. Sesuatu yang agung dan merupakan rahasia yang hanya bisa didapat oleh orang percaya di dalam Yesus Kristus itu, ya ini. Kami memiliki gambaran batin yang sangat kuat ketika kami menutup mata, kami berdoa, kami merenungkan tentang Tuhan, dan kami berhubungan dengan Tuhan. Satu gambaran yang lengkap tentang Yesus itu ada di dalam benak orang percaya. Nah, inilah ibadah yang sejati. Tidak nyasar, saudara. Bukan berdasarkan gambar yang dibikin manusia tentang Yesus. Gambar tentang Yesus itu macam-macam. Ada versi Timur Tengah, ada versi Barat, ada versi Tiongkok, ya, macam-macam. Tapi bukan itunya. Tetapi sosok, atau yang tadi sudah dijelaskan, dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia pribadi. Yesus ini lengkap di dalam benak kami, dan ketika kami menyembah dia sebagai Tuhan, Raja, dan Juru Selamat, sebagai satu-satunya Allah yang benar, yang namanya dikaruniakan yaitu Yesus Kristus, hanya satu nama ini, kami menyembah, dan disitulah seluruh umat ini bersatu di dalam ibadah kami. Nangkap, saudara? Jadi tentukanlah sendiri. Apakah kalau saudara tidak berdoa seperti saya di depan Alkitab tidak mantap? Nah, itu artinya kebalik. Iman saudara dibangun berdasarkan perbuatan-perbuatan atau latria atau tata cara ibadah. Salah. Tetapi kalau saudara melakukan apapun juga di dalam iman ekspresi kepada Tuhan, ya itulah ibadah yang sejati. Jadi putuskan sendiri. Yang di depan saudara itu berhala
yang harus ada, yang harus saudara sembah, atau bukan. Seperti itu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.